Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sindia Barokah, NIM akhir 102. Saya dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang perbedaan antara artikel, laporan, dan juga makalah. Yang pertama itu ada artikel. Nah, artikel yaitu merupakan karya tulis atau karya ilmiah yang dirancang untuk dimuat di dalam jurnal maupun buku yang berisi tentang kumpulan-kumpulan artikel sesuai dengan pedoman yang telah disepakati. Yang kedua, ada laporan. Nah, laporan itu merupakan karya tulis atau karya ilmiah yang berisi tentang suatu proses atau hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan maupun hasil penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada makalah. Makalah merupakan karya tulis atau karya ilmiah yang memuat tentang pemikiran dari suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dan kemudian disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, berdasarkan pengertian itu kita dapat mengetahui perbedaan antara artikel, makalah, dan juga laporan. Nah, artikel, makalah, dan juga laporan itu memiliki macam-macam. Yang pertama itu artikel. Artikel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Yang kedua, artikel non-penelitian. Kemudian untuk laporan, laporan juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada laporan kuantitatif dan laporan kualitatif. Kemudian untuk makalah, makalah juga dibedakan menjadi dua. Ada makalah panjang dan juga makalah pendek gitu. Nah, berikut merupakan mind map yang telah saya buat. Langsung saja, di sini saya akan membahas PPT saya. Kita akan membahas tentang penulisan artikel, makalah, dan laporan hasil penelitian dari PPT yang telah saya buat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa aja sih yang akan kita bahas. Yang pertama ada artikel, yang kedua nanti ada makalah, dan yang ketiga ada laporan hasil penelitian. Untuk artikel, seperti yang telah saya jelaskan tadi, artikel dibagi menjadi dua, yaitu ada artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Kemudian kita masuk ke ciri pokok artikel hasil penelitian. Yang pertama, ada bahan yang ditulis, yaitu berisi hasil penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, dan kesimpulan. Kemudian yang kedua, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu terdiri dari bagian dan subbagian, kemudian judul tanpa angka maupun abjad, dan kajian pustaka yang merupakan bagian penting dari latar belakang. Kemudian yang ketiga ada prosedur dari penulisan. Prosedur penulisan itu ada ditulis sebelum laporan teknis, ditulis setelah laporan teknis, hanya artikel saja yang ditulis. Nah, untuk yang ditulis sebelum laporan teknis, itu tujuannya yaitu untuk mendapatkan masukan dari para pembaca. Kemudian yang ditulis setelah laporan teknis itu emang bersifat wajib, dan yang hanya artikel saja yang ditulis itu biasanya penulis itu mendanai sendiri penelitiannya. Keempat itu ada isi artikel. Isi artikelnya itu ada judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar rujukan. Nah, kita akan membahas satu persatu isi dari artikel non-penelitian. Yang pertama ada judul. Judul itu kalau bisa dibuat semenarik mungkin agar memiliki daya tarik bagi pembaca. Kemudian ditulis 5-15 kata. Untuk nama penulis ditulis tanpa gelar, dan apabila penulisnya itu lebih dari satu, itu biasanya ditulis penulis utamanya saja yang dicantumkan. Kemudian untuk abstrak, abstrak itu biasanya ditulis dalam bahasa Inggris, biasanya dalam satu paragraf dan 50-75 kata isinya. Kemudian menjorok sekitar 1,2 cm ke dalam, kemudian isinya itu ringkasan padat dari hasil artikel tersebut. Kemudian untuk pendahuluan itu biasanya tanpa judul. Kemudian menarik dan diakhiri dengan 1-12 kalimat yang berisi hal-hal pokok. Kemudian untuk bagian inti itu ada judul, judul bagian, isi. Yang
bergantung dengan topik yang diinginkan dari penulis. Kemudian untuk penutup biasanya berisi dengan catatan akhir. Nah, untuk daftar rujukan itu biasanya lengkap dan sesuai dengan artikel yang digunakan sang penulis dalam menulis artikel tersebut. Untuk makalah itu ada dua seperti yang telah saya jelaskan, yaitu ada makalah panjang dan makalah pendek. Untuk makalah panjang, itu memiliki ciri pokok secara umum yaitu bersifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan juga logis. Nah, untuk ciri pokok berdasarkan sifat dan jenis penalaran itu dibagi menjadi tiga, ada makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Sedangkan untuk makalah pendek itu memiliki ciri pokok yaitu kurang dari 20 halaman, penulisannya itu biasanya sama dengan kayak artikel non-penelitian, dan tidak terdapat abstrak dan juga kata kunci di dalamnya. Nah, untuk makalah panjang itu ada halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, kemudian pendahuluan, teks utama, penutup, daftar rujukan, dan lampiran. Untuk halaman sampul terdiri dari judul, tujuan penulisan, nama penulis, dan juga tempat dan waktu penulisan. Untuk daftar isi itu tujuannya untuk memberi gambaran secara garis besar makalah tersebut, isinya apa gitu. Kemudian untuk daftar tabel dan gambar itu biasanya berisi tentang identitas tabel dan gambar yang ada pada makalah tersebut. Nah, untuk pendahuluan itu isinya adalah latar belakang, tujuan penulisan makalah, dan juga masalah yang akan disajikan dalam makalah tersebut. Kemudian untuk teks utama itu isinya tentang pembahasan dari topik permasalahan yang ditulis di dalam makalah tersebut. Nah, untuk penutup itu biasanya berisi kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk daftar rujukan itu harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang digunakan dalam makalah tersebut. Kemudian untuk lampiran ini bersifat sebagai pelengkap makalah tersebut gitu. Kemudian kita masuk ke laporan penelitian. Laporan penelitian itu ada laporan penelitian yang bersifat kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Nah, untuk laporan penelitian kuantitatif itu isinya ada halaman sampul, halaman judul, abstrak dan kata kunci, format, serta daftar rujukan dan lampiran. Untuk format dari laporan penelitian kuantitatif itu ada bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, kajian pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian, bab 5, pembahasan, dan bab 6, penutup. Kemudian untuk laporan penelitian kualitatif itu biasanya formatnya bebas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maupun keinginan dari sang penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.